Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini bersama saya Dani Daniarsyah dengan NIM 231330054. Seperti video sebelumnya, sini saya akan kembali membuat video learning journal part 6. Pada pertemuan hari Selasa di tanggal 8 April 2025, giliran kelompok 4 yang mempresentasikan makalahnya. Makalah kelompok 4 itu berjudul Mengoptimalkan Berita, Seni Menata Rubrik, judul, lead, dan diksi. Materi yang berada di makalah kelompok 4 ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian, fungsi, jenis, dan contoh rubrik dalam jurnalistik. Yang kedua, cara penulisan berita. Yang ketiga, definisi, kriteria, dan tujuan pembuatan lead dalam berita. Yang keempat, pengertian diksi dalam penulisan berita. Pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, fungsi, jenis, dan contoh rubrik dalam jurnalistik. Pengertian rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentu. Rubrik diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Yang kedua, fungsi rubrik dalam jurnalistik. Fungsi rubrik dalam jurnalistik ada 3. Yang pertama, sebagai pengelompokan isi berita. Rubrik berfungsi mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau topik tertentu, seperti politik, ekonomi, hukum, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai identitas media. Rubrik tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa. Misalnya rubrik esai di Kompas atau tajuk rencana di Republika. Fungsi yang ketiga, sebagai instrumen edukasi. Rubrik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca. Rubrik opini, kolom, atau resensi buku misalnya, dapat memperluas wawasan pembaca. Yang selanjutnya ada jenis-jenis rubrik dalam jurnalistik. Rubrik sangat penting karena membantu pembaca menavigasi konten media serta memudahkan redaksi organisasi informasi. Ya, jenis rubriknya yaitu ada rubrik berita atau news. Rubrik berita adalah bagian inti dari isi media massa, baik cetak maupun digital, yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan penting bagi halayak luas. Rubrik ini berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai penyampai informasi kepada publik. Ciri utama dari rubrik berita ini adalah sifatnya yang objektif, artinya berita ditulis berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, tanpa memuat opini atau emosi subjektif penulis. Pembahasan yang kedua ada cara penulisan berita. Analisis unsur judul berita. Judul berita merupakan elemen paling krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya tidak hanya merangkum isi berita, tetapi juga menarik perhatian, mempengaruhi minat baca, dan bahkan membentuk persepsi awal. Terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai fit to print, adalah istilah untuk berita yang layak muat di media cetak. Sedangkan fit to broadcast adalah sebuah istilah untuk berita yang layak siar di media elektronik seperti radio dan TV. Konsep berita. Berita tidak hanya memiliki definisi,
Para ahli dan pakar juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Konsep-konsep tentang berita yang dapat kita gunakan sebagai acuan diantaranya berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai minat insani. Analisis contoh judul berita. Judul berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Kehadirannya harus dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang isi berita. Dalam menganalisis judul berita, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Cara membuat judul berita yang efektif. Yang pertama, judul menjadi daya tarik. Oleh karena itu, judul menjadi kunci pertama untuk menarik perhatian pembaca. Bagi media massa umum, maka ketertarikan pembaca terhadap judul ini menjadi faktor penting demi keberlangsungan media tersebut. Yang kedua, judul harus singkat. Judul sebuah berita sebaiknya dibikin singkat. Khusus untuk media cetak, syarat ini perlu dipatuhi karena ruang di halaman media cetak terbatas. Yang ketiga, judul harus sesuai dengan isi. Artinya, judul harus klop dengan isi atau sesuai dengan isi. Misalnya, judul tentang virus corona, maka isi berita juga harus menyangkut tentang virus corona. Yang keempat, judul harus fokus. Dengan judul yang pendek dan jumlah kata yang sedikit, judul harus tetap bisa fokus. Pembahasan yang ketiga, definisi, kriteria, dan tujuan pembuatan lead dalam berita. Definisi lead. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya tepat berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita harus yang menarik minat khalayak untuk terus membaca. Kriteria penting dalam menyusun lead. Yang pertama ada lead harus sesuai dengan judul berita. Lead harus mampu menguraikan atau menjelaskan isi dari judul berita. Antara judul dan lead harus memiliki keterkaitan langsung agar pembaca tidak bingung. Yang kedua, langsung ke inti informasi. Lead dalam berita, terutama jenis trade news, harus langsung menyampaikan inti dari informasi yang ingin disampaikan. Tidak perlu menggunakan narasi yang terlalu panjang atau melebarkan topik. Yang ketiga, mengandung unsur 5W plus 1H. Lead sebaiknya sudah mencakup unsur-unsur penting dari berita, yaitu 5W plus 1H. Jika semua unsur tidak bisa dimasukkan ke dalam satu paragraf, cukup pada fokus pada unsur utama di bagian lead. Yang keempat, membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca. Tujuan utama lead adalah menggugah rasa penasaran pembaca atau penonton agar tertarik melanjutkan ke isi berita. Yang kelima, gunakan kalimat pendek dan padat. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, namun tetap memiliki struktur kalimat yang utuh. Subjek, predikat, objek, dan keterangan jika perlu. Selanjutnya, tujuan utama lead dalam penulisan berita. Yang pertama, memancing minat pembaca. Dalam dunia jurnalistik, lead memegang peran strategis sebagai pembuka berita yang menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau tidak. Yang kedua, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Fungsi kedua dari lead adalah untuk menyampaikan inti dari berita, yaitu fakta atau informasi paling penting dari peristiwa yang diberitakan. Pendekatan ini bertujuan agar pembaca mendapatkan gambaran umum. Selanjutnya yang ketiga ada membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Lead tidak hanya bertugas sebagai pemikat atau penyampai inti berita,
tetapi juga berfungsi sebagai pengantar yang menyambungkan pembaca dengan bagian selanjutnya dari berita. Pembahasan yang keempat, pengertian diksi dalam penulisan berita. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan menarik. Pilihan kata yang digunakan untuk diksi tidak boleh asal, karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan.